Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalin binnar wa bisanatil muttasil ilal imami rahimakumullah wa adan naf'a wa bi umuri fid darin amin. Al hadits samin wal isrun an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat min hal qulub wa zarafat min hal uyun fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda fausina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayaral ikhtilaba katsiran falaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bitawahhid fa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis yang ke-28 dari Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu qala berkata wa azana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat min hal qulub. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada kami. Mau'izatan, satu nasihat, wajilat qulubuhum, bergetar hati, ya, bergetar hati kami, wazaratil uyun, dan menangis, ya, mengeluarkan air mata. Fakulna, kami bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda, ya, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Pausina, ya, berilah nasihat kami. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla, kuwasiatkan kepadamu bertakwalah kepada Allah azza wa jalla, wasam'i wa ta'a, dan dengarkan dan taatlah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, sekalipun yang memerintah itu seorang hamba, seorang budak, seorang hamba, ya, kita taat, kita dengar, sekalipun yang memerintahkan itu seorang hamba. Fainnahu man ya'isu minkum fasara ikhtilafan katsiran. Fainnahu, sungguhnya siapa yang hidup panjang, ya, fasayara ikhtilaf, maka dia akan melihat ikhtilafan katsiran, banyak sekali ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Nah, ya. Waalaikum bisunnati, ya, berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajis, ya, addu, gigitlah dengan kuat dengan rahang kamu, artinya peganglah dengan kuat, ya, sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa yakum muhdatsatil umur, ya, jauhilah daripada hal-hal yang baru. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis yang ke-28 ini dari Abi Najih, dari dia Sariyah, ya, nasihat Rasulullah SAW memberikan nasihat, ya, mau'izatan. Rasulullah kalau memberikan nasihat itu wajilat qulubun wa zarafat minhul uyun, ya, hati bergetar, ya, begitu wibawanya, ya, Rasulullah yang memberikan nasihat, ya, hati kita bergetar, ya, hati para sahabat bergetar, wa zarafat minhal uyun, ya, dan sampai mengeluarkan air mata, ya. Nah, ini, ya, kewibawaan dari seorang, ya,
yang memberikan nasihat ya kepada pada semua umat Islam mendengarkan karena muaddia mau izatu muadda kata Junai seolah-olah ini nasihat perpisahan begitu mengharukan hati bergetar seolah perpisahan maka mintalah nasihat Pak Usina berilah nasihat kepada kami usikum bitaqwallah bertakwalah kepada azza wa jalla wasam'i dan dengarkanlah dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang apabila dia sebagai seorang yang suka biasa memberikan nasihat memberikan ceramah itu agar supaya usahakan biar betul-betul pendengarnya itu mempunyai hati yang khusyuk sampai bergetar hatinya. Ini Rasulullah kalau memberikan nasihat hati bergetar dan sampai mengeluarkan air mata. Maka dikatakan seorang dai pun kalau dia memberikan nasihat agar supaya orang yang mendengarnya itu betul-betul mencapai hatinya bergetar, betul-betul paham dan sampai mengairkan mata. Itu bagaimana caranya? Ini dijelaskan dikatakan yang pertama adalah intifaul maudhu hendaklah kita ambil maudhu judul atau temanya kalau kita berdakwah, kita mau ceramah yang pertama lihat situasinya. Sekarang musim apa nih? Sekarang musim apa? Maulid ceramahnya istilah tentang masalah akhlak Nabi tentang kelahiran Nabi itu. Yang sekarang lagi musim Maulid ceramahnya bulan Ramadan, nyambung nggak? Kagak nyambung. Yang denger juga bagaimana supaya pendengar ini nyambung apa yang kita bicarain, apa yang kita omongin itu sampai bisa nyambung jadi ittifaul maudhu kita cari judulnya nih. Ini sekarang bulan Maulid, carilah masalah akhlak Nabi masalah kelahiran Nabi itu tema-tema agar yang mendengarkan betul-betul sampai bisa paham, bahkan bisa sampai hati bergetar hatinya bergetar itu itu jadi di mana yang pertama adalah pilih atau bicarakan tentang masalah situasi yang sekarang situasi yang sekarang ini jangan situasinya lagi Rabiul Awal masalah haji atau masalah Ramadan itu nggak cocok nggak cocok yang kedua al-balaghah fil mau'izah bahasa sesuaikan dengan audien bahasa kita, penyampaian kita sesuaikan dengan masyarakat, dengan pendengar itu bahasanya jadi bahasa kita sesuaikan. Kalau di kampung bahasa kampung pakai itu sesuaikan itu bahasa yang enak didengarnya yang bisa dipahaminya Allah SWT firmankan di dalam surat Nisa 963 wa izhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha Nabi kan nasihat dan katakan pada diri kamu qaulan baligha bahasa yang baligh yang enak dengarnya dengarnya itu. Nah itu jadi yang pertama adalah kita sesuai bahasa pembahasannya, yang kedua adalah bahasanya sesuaikan dengan pendengarnya pendengarnya. Kalau memang di kantor bahasanya lain kan gitu, kalau kita di kampung sini bahasanya juga lain Nah kemudian juga adlut tatwil, jangan panjang-panjang terutama kalau khutbah Jumat itu adlut tatwil, jadi jangan panjang-panjang gitu lianna tatwil al mau'izah yu'di bisami'ina ilal malali wasakhri wasajari kenapa? Karena tatwil al mau'izah, panjang nasihat yang panjang itu menjadikan pendengar itu menjadi bosan dan jemu gitu bisa bosan dan jemu, bisa dia tidur gitu lagi sembahyang Jumat khutbahnya panjang bisa tidur bosan
Jadi jangan sampai yang demikian itu ya. Nah, kemudian juga ya ikhtiarul fursati munasabah waktul malaim ya, sesuaikan waktunya juga ya, jangan terlalu panjang ya, juga disesuaikan waktunya gitu, sesuaikan saatnya ya. Nah itu ya, jadi seorang yang berikan nasihat ya, apakah dia khutbah Jumat ya, bagaimana supaya pendengar betul-betul khusyuk mendengarnya, bahkan bisa sampai hatinya bergetar, bisa sampai menangis. Itulah tadi ya yang disampaikannya itu ya, nasihat-nasihat ya, kemudian nasihat-nasihat yang keadaan situasi kondisi sekarang ya, kemudian juga kita dengan bahasa ya yang baligh ya, bahasa sesuai yang bahasanya dengan audiennya ya, kemudian jangan panjang-panjang, terutama sholat Jumat khutbah. Kalau Nabi khutbahnya pendek, sembayangnya yang panjang, nah gitu ya, suratnya yang panjang. Kalau kita terbalik, khutbahnya panjang sembayangnya surahnya pendek ya, enggak ya. Jadi atlet tatwil. Kemudian ikhtiar pusah munasabah waktul malaim, sesuaikan ya waktu juga ya, sesuaikan waktunya itu ya. Itulah ya dimana ya dari hadis Nabi ini ya, dimana dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu memberikan nasihat sehingga wajilat min hal qulub, sampai hati bergetar mendengarnya ya, wazarafat min hal uyub, sampai meneteskan air mata ya, karena begitu ya bawanya penyampaiannya ya, sehingga audiennya pendengarnya itu betul-betul memahaminya ya, hatinya sampai bergetar, betul masuk apa yang dinasihatinya, sampai meneteskan air mata gitu ya. Nah itulah tadi ya, bagaimana supaya ya nasihat kita bisa ya pendengar itu sampai demikian, itu tadi ya. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana ya orang yang memberikan nasihat itu, bagaimana sifatnya? Sifatul wa'izin najih, sifat penasehat yang sukses itu ya, dimana ndakla ayyakuna mu'minan bikalami ya, pembicara atau penasehat itu ayyakuna mu'minan bikalami, yakin dengan apa yang dia sampaikan. Artinya dia paham apa yang disampaikan. Kan kadang-kadang ada orang nyampein dia sendiri kagak paham. Yang denger aja gimana ya. Ya, jadi yang menyampaikan itu betul-betul paham dan sudah dia laksanakan apa yang dia sampaikan. Itu apa yang dia sudah dilaksanakan. Jangan ngomong doang, kerjain belum. Gitu ya. Itu penjelasan masalah ya sholat malam, dia jarang banget sholat malam itu ya. Jadi di sini adalah ya dikatakan ayyakuna mu'minan bikalami, yakin ya apa yang dia sampaikan, paham apa yang dia sampaikan, dan telah dia lakukan apa yang dia sampaikan, sehingga muta'atsiran bihi ya, mutaharrifan ila isoli ila nufusis sami'ihi ya, wa qama'athum tamah bihi, sehingga terpengaruh ya yang mendengar itu sampai terpengaruh ya apa yang dia sampaikannya itu ya. Jadi yang pertama adalah ya pendakwah itu ya harus yakin apa yang disampaikannya ya, kemudian paham ya apa yang dia pahamkannya ya, dan sudah diamalkan ya, intonasinya juga harus tepat ya, mana titik komanya, mana tinggi rendahnya, itu intonasi, jangan datar aja, nggak ada naik turun ya, atau komanya lewat aja itu ya. Kemudian yang kedua ya, ayyakuna za qalbin nasihin salimin minal adnas ya, ayyakuna za qalbin ya, pendakwah itu ya, yang berceramah itu zakal bin nasihin ya, punya hati yang jujur, salimin minal adnas, bersih dari dosa
Itu ya, dia punya hati yang jujur ya, kemudian bersih dari dosa. Jangan nasihatin orang dia sendiri belum bersih, nggak bisa masuk ya, omongannya nggak bisa masuk ya. Gitu, ya. Jadi ayakuna zakalbin nasihin salimin minal adnas ya. Orang itu harus punya hati kolbin nasihin ya, kolbin hati yang jujur, salimin minal adnas bersih dari segala dosa ya. Yakhruju kalamuhu min kalbihi as-sadiqi failamisu syarafal qulub ya. Yakhruju kalamuhu keluar ucapan-ucapan itu min kalbihi dari hatinya as-sadiq yang benar, keluar dari hatinya failamisu syarafal qulub sehingga menyentuh hati pendengar gitu ya, hati pendengar ya. Jadi itulah ya, bersih hatinya, jujur ya, jujur dalam hati dan pembicaraannya, sehingga apa yang dia ucapkan ya, apa yang dikeluarkan itu pendengar ya dapat menerima sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam ya. Ya, jadi demikian ya, jangan sampai punya hati ya tidak bersih ya, ini nggak bersih ya. Kalau nggak bersih itu ada penyakit di hatinya ya, ima anna fi qalbika marad, ada penyakit ya, sehingga pendengar nggak bisa menerima. Dia bisa dengar keluar ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Kemudian yang selanjutnya sifat dari pendakwa itu ayyutabiqa qauluhu fi'lahu ya, ucapannya itu sesuai dengan pekerjaannya itu ya, ucapannya sesuai dengan pekerjaannya ya, annasami'ina limawazati wal muhbidina bi qasahatihi wa bila'atuhu ya, karena pendengar itu mungkin ada kontak ya, banyak kontak batin ada ya pendengarnya ya, jadi ucapannya itu sesuai dengan ya pekerjaannya aja ya. Jadi itu sifat-sifat orangnya ya, sifat-sifat orangnya demikian itu ya. Jadi dia harus ya mempunyai sifat ya, di mana yang pertama adalah mukminan bikalamihi ya, benar yakin ya, paham apa yang diucapkannya ya, kemudian hatinya harus bersih ya, kemudian ucapan dan pekerjaannya harus sesuai ya. Ya, inilah ya, dimana Rasulullah SAW kalau menyampaikan suatu mau'izah, hati menjadi bergetar ya, dan bisa meneteskan air mata mendengar nasihat daripada Rasulullah SAW. Nah, untuk bisa hal yang demikian itu ya, tadi ya, orangnya harus bersih ya, harus mengamalkan apa yang diucapkannya ya, yang diucapkannya nasihatnya itu ya harus sesuai dengan situasi kondisinya itu ya. Fadlu sahabati waswahu qulubihim. Nah, ini keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Innal khawfu sadi tara qulubis sahabah ya, di mana sahabat-sahabat Nabi itu tertanam dalam ya hati ya, sahabat-sahabat ini, wadumu allati salat min uyuniha inda simayu maizan nabi ya, sahabat-sahabat Nabi itu ya adumu ya allati salat min uyuniha, mengalir air matanya itu ketika mendengar nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Para sahabat kalau dengerin ya nasihat Nabi, hatinya bergetar ya, mengeluarkan air mata. Dalilun ala fadli solahi wa uluwi wasdiyadi min muratil falahi wa murattabil iman ya. Ini menunjukkan ya keutamaan daripada sahabat-sahabat ya, dengan mendengar nasihat
bisa bergetar hatinya, ya bisa mengeluarkan air mata. Ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat itu ya adalah as-shalah fadlun, yang punya keutamaan, kebaikan, wauluin yang juga punya ketinggian, ya al-falah mempunyai ketinggian dan juga keimanan, ya kualitas keimanan yang demikian kuatnya. Ya itu ya menunjukkan itu. Ya, hatta asbahu nahnu naju hidayah wa rasyad, ya sehingga ya menjadikan mercusuar. Ya jadi sahabat-sahabat ini ya menjadi contoh, ya dari dalil bukti, ya sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang punya keutamaan. Nah pada itu, ya itulah ya yang gambaran bagaimana kalau seorang pendakwah itu sehingga ya audiennya itu betul-betul bisa menerimanya, sehingga bisa bergetar hatinya, bisa mengalir mata. Ya itulah tadi syarat-syaratnya itu, ya orangnya demikian dan yang dipaparkan, yang diucapkannya harus demikian, ya. Nah selanjutnya ya dikatakan di sini ya di mana ya Daj al-Girbad bin Sariyah ya memberikan minta nasihat kepada Rasulullah SAW, ya dikatakan pausina berilah kami nasihat, ya qala usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Diminta nasihat, sahabat minta nasihat, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Usikum bittaqwallahi azza wa jalla, takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya wasmi wa ta'ati wa in ta'ammaru alaikum abdun, dengarkan, ya pahami, taat kepada yang berikan nasihat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, sekalipun yang beri nasihat itu seorang hamba, itu ya. Nah, jadi dengarkan, ya apa yang diberikan nasihat, ya taat sekalipun yang memberi nasihat itu hamba. Ya, ada yang mengatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan. Ya, pikirkan, lihat, dengarkan apa yang diucapkan. Jangan melihat siapa yang mengucapkan. Gitu ya. Lihat, dengarkan, ya taat, ya apa yang diucapkan oleh seseorang, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Karena udah ngeliat orang yang mengucapkan, ya udah nggak bisa masuk. Jadi yang ngasih ceramah, udah kenal banget, bisa begitu, ya bisa begitu. Belum dengar udah, ya baru diberi salam, ya udah, nah dia dengerin salam, ngasih ceramah, belum tahu buat orangnya, bisa begitu. Ya akhirnya kagak masuk, udah begitu duluan, ya udah nggak akan terima udah. Ya itu ya, akhirnya dikatakan unsur makola, lihat, dengerin apa yang diucapkan, apa yang dinasehati, ya wala tanzur ilaman kola, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Nah itu ya, gitu ya. Ya Nabi katakan wa in ta'ammaru alaikum abdun, sekalipun yang memberikan nasihat, sekalipun yang memerintahkan kamu itu seorang hamba, seorang budak. Nah itu ya. Jadi jangan melihat siapa yang mengucapkan, ya dengarkan, ya taati apa yang nasihatnya itu, ya sekalipun yang berikan nasihat itu seorang hamba, ya gitu. Jadi kita harus dengerin, ya jangan udah belum apa-apa udah ngelihat orangnya duluan, ya gitu ya. Jadi kita harus dengerin apa yang diucapkan, ya kita pahami, ya gitu ya dengan sebaik-baiknya. Nah itu ya, jangan udah langsung ya ngelihat ya orangnya. Jangan ya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau nasihat untuk bertakwa ya, kita ingatkan, ya dengarkan, ya Nabi nasihatin bittaqwallah, takwalah kepada Allah. Ya. Kemudian dengarkan, taatkan ya kepada pembicaraannya, pada nasihatnya, sekalipun wa in ta'amara alaikum abdun, sekalipun yang memerintahkan, yang menasihatkan itu seorang hamba, ya. Jadi gitu, jangan apa-apa udah
ponisnya duluan, jadi nggak bisa ya. Jadi al-wasiyah bit taqwa, Rasulullah mewasiatkan takwa. Apa itu takwa? At-taqwa hiya imtisalul awamiri wa ijtinabu nawahihi min taklifis syar'i. Ya. Takwa itu adalah imtisalul awamir, melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijtinabu nawahi, dan menjauhkan semua apa yang dilarangnya, min taklifis syar'i, daripada taklifnya syar'i, gitu ya. Jadi ya disitulah ya bahwasanya di wasiatnya pertama takwa kepada Allah. Takwa itu melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itulah yang dikatakan takwa ya. Dan takwa itu di mana saja kita harus bertakwa. Ya, di rumah takwa, ya, di masjid kita bertakwa, di pasar kita takwa, di kantor kita takwa, di mana saja. Ya, Nabi katakan ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu di mana saja kamu bertakwa, di mana saja kamu berada takwa. Ya, itu takwa itu ya. Jadi di mana aja ya, kerjain apa yang diperintah, kalau udah masuk waktu kerjain buru-buru. Ya, itu ya. Kalau dan kita jauhkan apa yang dilarang. Ya di mana saja. Ya di mana saja. Jangan laksanakan yang dilarang, jauhkan apa yang dilarangnya. Gitu ya. Jadi kita ya contohnya dah, kita ngobrol-ngobrol ceritain orang, gimana aja kagak boleh. Di warung kopi, di masjid ya tetap nggak boleh. Itu ya, itu namanya takwa ya. Ini warung kopi ngobrol, itu di mana aja warung kopi kayak di masjid kayak apa yang dilarang, ceritain orang, ghibah itu tidak boleh ya. Itu termasuk daripada takwa gitu ya, takwa ya. Jadi al-wasiyatu biha iktina'u kabir minan nabi sallallahu alaihi wasallam lianna fi tamassuki biha sa'adatud dunya wal akhirah. Orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan apa yang dilarang ya, sa'adah di dunia wal akhirah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Ini mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Orang yang bertakwa kepada Allah SWT ya. Kemudian tadi ya adalah sam'i wal ta'ah ya. Wasiatkan juga ya Rasulullah, hendaklah kita selalu dengarkan ya, daripada nasihat, dengarkan dan taati apa yang dinasihatinya. Jadi wasamu wa ta'ah di wilayatil umur minal muslimina fil ma'ruf wa wajibun ya. Maka kita wajib mendengarkannya, taat kepada apa yang diperintahkannya, terutama oleh Allah SWT. Karena Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat bisam'i wa ta'at, dengarkan taat ya kepada ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri, dan kepada ulil amri, pada pemimpin, kalau dia cocok dengan Quran dan hadis. Kalau nggak cocok jangan. Iya ya. Ini kadang-kadang dibilang wah mau perintah ikut dah nih ayatnya. Enggak. Ya, kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itulah ikutilah daripada nasihat itu. Ya, itu ya. Hati Allah ada kata taat. Pada Allah, hati Rasul ada kata taat. Tapi ulil amri minkum nggak ada. Atiu ulil minkum nggak ada. Artinya nggak boleh langsung taat. Kalau kepada Allah udah jelas atiu Allah, atiur Rasul, baru wa ulil minkum. Nggak ada atiu ulil minkum. Jadi ulil minkum. Kalau memang ya tidak menyimpang daripada Al-Quran hadis, ikuti. Tapi kalau menyimpang ya itu tidak ya. Nah itu ya. Jadi ya ikutinya ya. Sekalipun yang memberikan nasihat itu ya
yang memberikan nasihat itu seorang hamba, kita dengerin, ikutin. Kalau memang ya dengan Al-Quran dan hadis tuh ya. Fa in ta'ammara alaikum abdun, ya kalipun seorang hamba itu yang merintahkan, ya itu ya. Ya dikatakan di sini, ya Nabi katakan ya wasma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi karena ra'suhu rabibati, ya. Nah, dengarkan, taatkan, ya. Wa istamala alaikum indal habasyi, ya ini sekalipun ya memberikan nasihat itu dari orang Habasyi, ya orang Habasyi, orangnya hitam, gelap, palanya botak. Sekalipun dia dengerin kalau memang di Islam, ya kalau tidak menyimpang, ya daripada ajaran Islam, ya. Nah itulah ya. Kemudian selanjutnya adalah dikatakan ya hendaklah kita ya berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, ya. Yang dikatakan tamassaku ya alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al mahdiin, berpeganglah teguh pada sunnahku, sunnah Rasul, wa sunnati khulafaur rasyidin dan sunnah khulafaur rasyidin al mahdiin yang mendapat petunjuk, ya. Pegang teguh, adu alaiha bitawajid, ya adu gigit, ya gigit sama juga batang, ya gigit di gerahan kita kan kuat gitu, kalau di depan kan kuat, gigit yang kencang artinya berpegang teguhlah, ya daripada hadis-hadis Rasulullah dan juga daripada khulafaur rasyidin, ya. Ya wasunnah ya tariqul masuk wa tamasuk zalika tamasuk yang kana alaihin nabi khulafaur rasyidin, ya daripada khulafaur rasyidin berpegang teguh. Wala syakka fi tamassuki bi sunnatin nabi al azam, jangan ragu-ragu, ya jangan ragu-ragu, ya daripada sunnah Rasulullah SAW wa sunnatul khulafair rasyidin khulafaul arba'ah min ba'dihil fauzi, ya sunnah khulafair rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan ya Ali, ya itu sunnah ya rasyidin, ya itu ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, ya jauhilah, hati-hatilah, jauhilah daripada hal-hal yang baru yang nggak pernah terjadi di masa Rasul, nggak pernah dilakukan oleh Rasul. Hati-hati, ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah, setiap sesuatu itu bid'ah yang nggak pernah dilakukan oleh Rasul itu namanya bid'ah, ya. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah dhalalah mahmudah, ya ada bid'ah yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik itu kita ikuti, yang nggak baik itu kita tinggalkan, ya tinggalkan gitu ya. Jadi ada muhdatsun mazmumah, bid'ah mazmumah yang jelek, ya ada lagi ya mazmumah yang baik, ya ada lagi yang baik, ya. Jadi al bid'atu muayyanani syar'in walugawin, ya. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, ya. Kalau bid'ah hasanah yang sesuai, yang tidak menyimpang dari agama. Kalau yang dolalah yang menyimpang dari agama, ya. Jadi bid'ah itu sesuatu yang nggak pernah terjadi di masa Rasul, ya. Kalau yang baik nggak menyimpang, ya itu adalah bid'ah hasanah. Seperti ya mengumpulkan ayat Quran menjadi Al-Quran, itu beda. Masa Nabi Al-Quran itu berserakan, masih ya di pohon-pohon, di tulang nulisnya, ya. Kemudian masa Utsman, ya, nah itu dikumpulin jadi satu kitab Al-Quran. Itu namanya bid'ah, karena nggak pernah Nabi kerjain. Bid'ah itu bid'ah hasanah. Kalau maulid bid'ah hasanah, ya itu ya. Jadi ini ya ada bid'ah hasanah, bid'ah yang tidak baik. Nah, yang bid'ah tidak baik itulah wasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah.
Wasyarru yang buruk-buruk yang menyimpang dari agama itulah adalah ad-dalalah yang sesat. Ya, yang sesat ya. Maka jangan sampai diikuti yang sesat itu ya. Itulah ya dari hadis kita yang ke-28 ini ya, di mana dikatakan ada bid'ah dalalah ya, bid'ah dalalah ya. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman banyak sekali ikhtilaful katsir, ya istilah perbedaan-perbedaan banyak itu. Maka pegang hadis dan Quran jadi nggak bingung. Ya kalau bingung kita nggak yakin sama Quran hadis bingung. Banyak yang begini sembahyang aja modelnya begini. Nah ya, jadi alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Berpegang teguhlah pada sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Ya, itulah ya hadis yang ke-28. Mudah-mudahan kita bisa pahami, dapat laksanakan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullah ya ma'budallahu shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina wa sayyidina rasulil main. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi al-karim azim sultani. Allahumma rizukna min uquli al-faraha wa min azhani asfaha wa min al-akhlaqi ajabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min al-afiyati akmaha wa min al-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha ya kisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna يساري في رضاك ولا تغني وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.